Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali di channel Jumpa Hamzah. Seperti biasa saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang baru bergabung serta menemukan channel ini. Mudah-mudahan semua video yang ada di channel ini bisa memberikan manfaat dan edukasi kepada Anda semua. Seperti kita ketahui bahwa setiap sesuatu memiliki sejarah. Dan tentunya sejarah ini adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dan tidak bisa kita lupakan. Karena tanpa sejarah kita tidak bisa belajar dari masa lalu. Salah satunya adalah sejarah bangsa Eropa, di mana pada abad modern ini bangsa Eropa sangat mendominasi dari berbagai aspek, teknologi, seni, budaya, dan seterusnya. Tetapi di masa lalu, tepatnya di abad pertengahan, ternyata bangsa Eropa itu memiliki hal-hal yang tentunya sangat jauh dari kata modern. Tentunya kalau kita melihat orang-orang Eropa sekarang, itu sangat berbudaya sekali, sangat memiliki nilai-nilai yang tentunya bisa dikatakan sangat modern nilai-nilainya, jauh dari nilai-nilai orang-orang yang sangat terbelakang. Tetapi di masa lalu orang Eropa ini bahkan jarang mandi. Dan pada waktu itu di masa lalu orang Eropa selain jarang mandi juga jarang gosok gigi. Kebersihan serta sanitasi air di masa lalu khususnya di Eropa itu sangat buruk. Dan kenapa ini bisa terjadi? Orang Eropa zaman dulu jarang mandi, apalagi gosok gigi. Kita akan bahas pada episode kali ini. Kita putar dulu intronya, tapi sebelum putar jangan lupa mandi. Jika kita mendengar bangsa Eropa, tentu kita akan selalu identik dengan sebuah bangsa yang sangat berperadaban tinggi, sebuah bangsa yang sangat mendominasi dan tentunya benua biru. Karena memang orang-orang Eropa itu selain mereka juga memiliki postur yang jauh di atas rata-rata orang Asia, apalagi orang Afrika, tentunya mereka juga secara fisik lebih superior ketimbang di benua-benua lainnya. Orang Eropa hampir mendominasi di seluruh belahan dunia. Yang ada di Amerika, ada di Australia, itu adalah rata-rata imigran dari Eropa sejak abad penjelajahan. Kemudian orang Eropa ini ketika kita tarik benang merahnya di sejarah, orang Eropa zaman dulu tentunya sangat memiliki kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena kebiasaan buruknya itu adalah hal yang berhubungan dengan kebersihan. Orang Eropa di abad pertengahan dulu itu ternyata jarang mandi, jarang gosok gigi, dan sanitasi pada waktu itu sangat buruk sekali. Kenapa? Karena memang orang Eropa pada waktu itu menganggap bahwa mandi itu merupakan hal yang mewah, tidak semua orang bisa melakukan, tidak semua orang bisa menikmati bagaimana mandi, karena pada waktu itu orang Eropa berpikir tidak usah mandi saja nggak apa-apa, yang penting mereka bisa beraktivitas. Jadi di abad pertengahan, ya abad pertengahan itu dimulai sejak antara kisaran tahun 500 hingga 1400 Masehi, di mana di abad pertengahan itu di Eropa sana terkenal dengan abad kegelapan atau yang disebut dengan The Dark Age of Europe, abad kegelapan di Eropa. Pada waktu itu ilmu pengetahuan masih belum berkembang di Eropa, apalagi penguasaan-penguasaan teknologi. Karena pada waktu itu gereja sangat mendominasi di orang Eropa. Akhirnya orang Eropa menjadi terbelakang dan menjadi tertinggal di dalam aspek apapun. Sedangkan di dunia lain, di belahan dunia lain, termasuk di dalam ini adalah perkembangan dunia di Timur Tengah, di Islam itu sangat berkembang pesat. Nah, kita kembali lagi, kebiasaan buruk orang Eropa di zaman abad pertengahan adalah salah satunya jarang mandi dan jarang gosok gigi. Jadi orang Eropa pada waktu itu sudah terbiasa dengan bau-bau badan yang tidak enak, dan mereka menutupinya dengan parfum, dan ini menjadi hal yang lumrah di kehidupan sehari-hari. Membuang kotoran manusia di jalan-jalan raya dan bercampur dengan kotoran kuda dan seterusnya itu sudah biasa di Eropa.
Jadi pada abad pertengahan itu sangat buruk sekali, ditambah lagi dengan sanitasi yang buruk. Ini memperkeruh keadaan dengan wabah yang pada waktu itu adalah wabah yang bisa dikatakan akibat dari faktor kebersihan, karena orang jarang bersih-bersih, tentunya kutu-kutu, tikus-tikus dan hewan pengerat lainnya akan bermunculan dengan leluasa. Bahkan menurut catatan sejarah, Ratu Elizabeth pertama yang kulitnya putih itu, yang konon Ratu Elizabeth menggunakan bahan-bahan kimia untuk memutihkan kulitnya. Ratu Elizabeth pertama ternyata diketahui giginya, mohon maaf, giginya itu hitam. Dan bau badannya itu ada bau badan yang kurang sedap. Kenapa giginya hitam? Jadi pada waktu itu Ratu Elizabeth suka gula. Ya, suka gula dan juga suka madu. Akhirnya pada waktu itu bukan hanya Ratu Elizabeth, ya. Semua orang, kebanyakan orang Eropa, terutama Eropa Barat pada waktu itu menyukai permen, menyukai gula-gula. Akhirnya mereka karena jarang gosok gigi, ya giginya menjadi agak bolong dan menjadi kehitam-hitaman. Karena kan kalau misalkan kita suka gula, itu kan kalau dari kecil kan giginya suka bolong dan seterusnya. Nah, pada waktu itu Ratu Elizabeth dan juga rakyat Inggris, ya, di abad pertengahan itu kebiasaannya memang jarang gosok gigi, karena pada waktu itu menggosok gigi oleh orang Eropa itu masih belum diketahui, masih jarang diketahui, masih banyak orang yang minim gosok gigi, apalagi membersihkan badan. Dan di abad pertengahan itu, ya, kebetulan di abad 16 itu William Shakespeare itu memang hidup sejaman dengan Ratu Elizabeth pertama, tapi William Shakespeare tidak menulis tentang penampakan Ratu Elizabeth itu. Kenapa? Karena dilarang oleh pemerintah Inggris pada waktu itu. Dilarang untuk menampilkan wajah-wajah yang tentunya kurang baik dikonsumsi masyarakat terkait dengan penampilan Ratu Elizabeth. Dia harus perfect, walaupun badannya kurang enak, giginya hitam, harus perfect. Gimana caranya? Penampilannya harus perfect. Jadi William Shakespeare nggak menulis tentang Ratu Elizabeth. Ya sangat lucu memang. Ya, seorang seniman sekelas William Shakespeare yang terkenal dengan Romeo and Juliet-nya tidak menuliskan pemimpinnya di Ratu Elizabeth karena hidup sejaman beliau itu. Nah, kita kembali lagi kepada persoalan orang Eropa di zaman dulu. Pada waktu itu pemandian umum, ya, pemandian umum, karena di masa lalu memang orang Eropa itu selain ada pemandian umum juga ada tempat untuk buang hajat bersama. Jadi kalau misalkan BAB, orang Eropa Barat, ya, karena dulu orang Eropa itu dibagi menjadi dua blok, Eropa Timur dan Eropa Barat. Hingga saat ini juga Eropa kan banyak, ya, ada Eropa Timur, Barat, Utara dan seterusnya. Jadi ketika pemandian umum orang Eropa itu sudah mulai ramai dikunjungi, dan hal inilah yang menjadi pemicu pertama penyakit kebersihan. Karena di masa lalu itu orang Eropa ketika mandi individual itu jarang. Tetapi orang Eropa itu lebih suka mandi di pemandian umum gitu. Jadi mereka, ya, mandi bareng, kemudian sabunan bareng, nyuci baju bareng gitu. Kalau di rumah, ya, mereka jarang mandi, walaupun sebetulnya di rumah mereka juga tersedia beberapa fasilitas kamar mandi. Bahkan di kalangan bangsawan atau di kastil-kastil itu juga tersedia. Tetapi orang Eropa di zaman dulu lebih memilih untuk mandi secara umum, secara masif. Dan ditambah lagi orang Eropa dulu ketika buang hajat, ya, di masa abad ke-8, abad pertengahan itu suka buang hajat secara umum. Jadi WC umum di orang Eropa di zaman dulu itu ternyata banyak sekali berjejer gitu kan, 1, 2, 3, 4 bahkan sampai 10. Itu buang hajat di situ ketimbang buang hajat sendiri. Karena kebiasaan buruk orang Eropa di masa lalu, ya, seperti itu. Akhirnya hal inilah yang memicu penyakit-penyakit berdatangan, mulai dari penyakit wabah kutu, kemudian sanitasi yang jelek, yang buruk. Nah, sehingga orang Eropa akhirnya menjadi penyakitan, nggak bersih. Nah, karena kebiasaan orang Eropa sudah menjadi seperti itu, ditambah lagi sanitasinya sangat buruk, akhirnya apa yang terjadi? Nah, orang Eropa sudah mulai sadar bahwa kebersihan itu sangat penting. Akhirnya mereka mandi air panas, ya, mandi air panas dengan mengumpulkan beberapa kayu bakar. Ternyata ini juga menjadi malapetaka baru bagi orang Eropa. Kenapa? Semakin banyak orang Eropa yang membakar kayu untuk membuat badannya hangat, mandi air panas, semakin langka kayu bakarnya. Lantas apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah
orang Eropa akhirnya mandi air dingin lagi karena orang Eropa kan di Eropa kan dingin. Jadi pemandian air panas hanya beberapa orang yang punya, termasuk juga kalangan bangsawan. Nah, jadi orang Eropa itu baru sadar ketika mereka membersihkan pakaian, menjaga kebersihan itu baru mereka intent untuk melakukan itu. Mereka sudah tidak lagi untuk mandi bareng di pemandian umum, walaupun saat ini masih dilakukan oleh orang India. Akhirnya mereka mulai sadar ketika mereka sudah berinteraksi di perang salib ya. Di antaranya mereka sudah bertemu dengan orang-orang Bizantium dan juga termasuk orang-orang Muslim pada waktu itu, karena di Islam diajarkan sangat diajarkan dan sangat dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, akhirnya orang Eropa pada waktu itu sudah mulai berangsur-angsur untuk meninggalkan kebiasaan buruknya dari mandi umum menjadi mandi secara personal, buang hajat umum menjadi buang hajat secara personal, dan kebiasaan membuang kotoran manusia di jalan-jalan itu sudah mulai ditinggalkan oleh orang Eropa, dan berangsur-angsur orang Eropa menjadi sadar akan kebersihan. Dan akhirnya ya walaupun sebetulnya mereka dalam tanda kutip ya, mereka orang Eropa itu ketika sebelum makan dan sesudah makan itu memang sering mencuci tangan. Ya ini juga diajarkan kan dalam Islam oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan ya pada saat ini orang Eropa apa yang terjadi? Orang Eropa menjadi bersih, menjadi kinyis-kinyis, menjadi sangat klinis, sangat menjaga penampilan, sangat menjaga kebersihan. Nah, jadi kita selaku orang adat yang adat ketimuran ya, kita harus menjaga kebersihan juga. Jangan sampai kita mengotori lingkungan, mengotori badan kita agar tidak terjadi seperti orang Eropa di abad pertengahan. Jadi dulu orang Eropa tuh sangat jorok, jalan-jalannya itu kalau misalkan Anda baca artikel-artikel itu banyak sekali ditemui kotoran-kotoran manusia bercampur dengan kotoran hewan. Karena orang Eropa sangat malas untuk membuang untuk membuang kotorannya di tempat yang layak, karena pada waktu itu belum ada fasilitas kebersihan, sarana kebersihan masih belum memadai, dan juga ditambah sanitasi pada waktu itu sangat buruk. Akhirnya membuat orang Eropa enggan menjaga kebersihan dan membuat mereka menjadi orang yang tentunya dipandang sebelah mata, orang terbelakang, jauh dari kata modern. Tetapi memang ketika abad Renaissance mereka bangkit, mereka belajar, dan tentunya sampai detik ini mereka berhasil untuk menjaga eksistensi mereka menjadi bangsa yang modern dan bangsa yang berperadaban. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat dan gambaran kepada kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Karena kalau badan kita bersih, kita melakukan apapun itu moodnya pasti berbeda dengan ketika badan kita agak bau. Kita tidak pede, tidak memiliki self confident, dan tidak memiliki daya tarik tentunya bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau ada keterangan dan kalau ada komentar, kritik dan saran tetap saya tunggu. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.